Halo Sobat Karolus, kembali lagi bersama kami di channel PPSC. Pada kesempatan siang ini, kami kembali menghadirkan salah satu sosok inspiratif yang dimana beliau sudah cukup lama berkarya di lingkungan PPSC sama kurang lebih 28 tahun. Kita akan berbincang dari hati ke hati bersama Ibu Emerita Rohani Astuti. Hai, Apa kabar Ibu? Siang, baik. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu hadir di Karolus kembali Ibu. Bagaimana Ibu kondisi sekarang? Sehat. Puji Tuhan ya Bu ya. Ya, senang bisa dipanggil lagi. Kita juga kembali kedatangan Ibu. Iya. Kita akan mulai sedikit berbincang-bincang ya Bu, dari hati ke hati untuk perjalanan karir Ibu selama di Karolus ini. Iya. Untuk mungkin awalnya boleh diceritakan Ibu bagaimana Ibu mulai meniti karir di Karolus ini. Iya. Terima kasih untuk saya mereview kembali bagaimana dulu saya bisa sampai Karolus ini, di mana saya sebelumnya posisi saya waktu itu sekitar tahun 91 ya, saya dapat panggilan ke Karolus. Itu posisi saya masih di Mataram, Lombok ya. Saya saat itu habis dari selesai kuliah, saya kerja di kantor notaris di Mataram. Namun sebelum saya ke Mataram, sempat saya itu nitip lamaran untuk Karolus melalui, waktu itu ada kakak ipar ya dari kakak saya, Suster Alfonsa, yang mau ke Karolus, mau nggak nyoba di Karolus gitu ya. Saya titipin aja surat lamaran itu. Ternyata sampai 1 tahun saya juga nggak dengar kabarnya lagi, dan saya sudah menikmati juga kerja di Mataram, Lombok. Namun tahu-tahu ada panggilan karena posisi saya udah di sana, bapak ibu saya nggak merespon. Tapi tahu-tahu kakak ipar saya yang waktu itu kerja di Panti Rapih menghubungi saya tanpa pengetahuan orang tua saya gitu, mau dicoba gitu. Akhirnya saya ambil cuti mencoba untuk mengikuti proses rekrutmen di Karolus itu. Dan waktu itu saya masuk di sini, itu masuk di, namanya dulu masih Departemen Personalia ya, sebagai staf di Personalia, yang kebetulan memang sedang mencari sarjana hukum. Karena waktu itu juga ada masalah dengan Depnaker, terus harus membuat peraturan pokok karyawan, sehingga cari katanya ya, saya dengar itu ibu itu lamarannya udah masuk gudang kayak gitu. Jadi saya dipanggil karena memang ada kebutuhan dari Karolus itu. Masuk kami berdua dari sarjana hukum waktu itu dengan yang satu Pak Indra yang sekarang di Sumarekon itu. Nah, itu adalah awal saya kerja di Karolus sebagai staf Departemen Personalia, yang waktu itu diproses oleh kepala personalianya Ibu Imelda Susanti, yang direkturnya Suster Alfonsin. Nah, kemudian dari staf Departemen Personalia, kemudian saya dipindahkan untuk dikembangkan sebagai kepala UPIN, hubungan industrial. Nah, saat kepala di UPIN dijadikan satu lagi dengan Personalia, saya kembali di Personalia dan diminta menjadi kepala Departemen Personalia. Dari situ saya diberi jabatan kembali untuk menjadi salah satu direktur Personalia, yang itu memang di luar yang saya bayangkan sebelumnya ya, karena saya hanya istilahnya untuk bekerja itu saya memberikan yang terbaik, saya bekerja mengikuti apa yang harus saya lakukan, sehingga kalau itu saya mendapatkan jabatan, itu adalah, saya rasa itu sebagai berkat saya. Karena apa yang kami harapkan, saya hanya bisa mewujudkan apa yang ada dalam diri saya untuk bekerja yang baik gitu, dan bisa memenuhi harapan dari tuntutan pekerjaan yang harus saya laksanakan. Dan ternyata
apa yang kami lakukan itu menjadikan berkat juga bagi saya, dan mudah-mudahan itu juga berkatnya dari untuk Carolus juga ya. Selesai saya menyelesaikan periode sebagai direktur SDM, saya dialihkan ke sekretariat PSC. Kebetulan di sekretariat PSC saat itu juga butuh untuk bagian legal, jadi saya di situ pegang untuk kaitannya dengan legal dan juga sebenarnya sama administrasi umum yang ada di sekretariat PSC. Dan ternyata di situ saya juga merasakan, oh iya ya, saya ternyata ada yang saya sukai dari pekerjaan yang selama ini, selain dari administrasi umum juga ikut ambil bagian dalam hal kaitannya dengan dokumen-dokumen. Saya senang ternyata itu. Sejak dari saya masih menjabat direksi, dulu suka diminta Suster Patres yang waktu masih jadi sekretaris PSC untuk membantu kalau misalnya butuh dokumen-dokumen, dan itu harus saya cari di brankas dari yang mungkin kita belum lahir atau apa, dan ternyata itu kok menyenangkan juga ya gitu. Mencari alur-alur kronologis sehingga kita bisa menyatukan dengan kondisi yang saat ini. Jadi kalau misalnya ada perlu kaitannya dengan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus terutama terkait dengan aset-aset tanah, kita bisa bongkar gitu. Dan ternyata administrasi di PSC itu menurut saya bagus banget gitu ya. Dari sejak belum merdeka itu sudah ada itu arsip-arsip yang tertata di brankas, dan kalau kita telateni itu kita bisa menemukan alurnya hingga saat ini, dan itu tertata dalam satu dokumen notulen-notulen zaman dulu hingga zaman saat ini. Jadi ada notulen yang masih dalam bentuk bahasa Belanda gitu. Dan itu ternyata kadang nelusurin itu kok menyenangkan gitu di situ. Gitu. Luar biasa Ibu, dari cerita Ibu saya mendapatkan bahwa dari sejak Ibu di Mataram sampai dengan titik sekarang ini, Ibu sudah berkarir di Carolus sama kurang lebih 28 tahun. Sudah banyak perjalanan lika-liku yang telah Ibu jumpai. Selama kurun waktu 20 tahun itu Bu, itu kan bukan suatu momentum yang singkat. Merupakan perjalanan yang panjang dari perjalanan karir Ibu. Apa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu bisa tetap dengan setia melakukan karya pelayanan di Carolus? Ya, prinsip saya kalau diberi tugas saya bisa mengerjakan dengan baik dan terutama dengan senang hati. Itu selalu pesannya suami saya juga berpesan, pokoknya kamu kalau kerja harus senang gitu. Kalau nggak senang berarti itu bukan pekerjaanmu. Jadi kalau saya menyenangi pekerjaan itu saya yakin saya bisa melaluinya. Dan bukan hanya karena itu saja saya imani ya. Saya itu merasa ada keterbatasan ya. Bagi diri saya merasa saya orang yang masih banyak kekurangan. Sehingga dengan tanggung jawab yang semakin hari itu kok diberi kepercayaan yang lebih besar, saya mampu melalui. Tapi itu bukan karena diri saya. Saya setiap pagi memang selalu berusaha untuk bisa belok dulu ke kapel. Saya merasakan saya senang bisa mengalami perjumpaan ya di kapel dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria. Saya bisa minta istilahnya, walaupun permohonan saya sama terus gitu ya, dari dulu sampai sekarang kalau sama ya di kapel itu saya doanya sama terus ya. Tapi itu ternyata memang kekuatannya, kekuatan saya untuk menjalankan pekerjaan itu, dan saya merasa dimudahkan. Saya itu mendapat tuntunan. Tuhan selalu menuntun saya, Tuhan selalu hadir di dalam diri saya, sehingga saya sangat membutuhkan. Saya harus selalu berjumpa dulu sebelum saya masuk ke ruang kerja itu, dan itu benar-benar menguatkan saya. Setiap pagi saya ke kapel dulu, bahkan kalau keluar kapel pun saya nggak lupa mampir ada Santo Yusuf sama Santo Carolus. Saya selalu belok
mohon doanya Santo Yusuf, Santo Carolus untuk hari ini. Saya selalu begitu sebelum saya menuju ke ruang kerja. Ternyata itu benar-benar luar biasa bagi saya, sehingga saya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya, dan saya merasa saya dimampukan karena kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir dulu sebelum saya menuju tempat kerja, untuk bisa berjumpa dulu dengan Tuhan Yesus sebelum saya masuk kerja. Sehingga itulah yang memberi kekuatan bagi saya, sehingga diberi pekerjaan apa saja saya itu selalu mengatakan sanggup. Gitu. Luar biasa, Bu. Dari kisah Ibu kita bisa mencontoh ya, sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita mulai bekerja, kita bertemu dulu dengan pencipta kita berdoa, berdevosi secara khusus, memohon kelancaran sama pekerjaan. Luar biasa. Kemudian Ibu tadi sempat menceritakan bahwa Ibu selama kurun waktu 8 tahun sempat menjadi direktur SDM di Rumah Sakit St. Carolus. Dengan posisi Ibu, jabatan Ibu sebagai direktur SDM di Rumah Sakit St. Carolus tentunya memiliki tanggung jawab dan pekerjaan yang cukup besar. Bagaimana Ibu bisa menyeimbangkan antara kesibukan Ibu selama menjadi direktur SDM dan bagaimana untuk mengatur kehidupan pribadi Ibu? Ya, itu ya yang tadi saya katakan, prinsip saya harus bisa, yang sudah saya sanggupi, saya harus bisa menjalankan. Dan saya pun ya percaya dan yakin bahwa itu adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan, kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada saya, sehingga saya yakin Tuhan pasti menolong saya, sehingga dalam menghadapi setiap permasalahan, karena namanya kompleks sekali ya permasalahan di SDM. Bahkan saya kalau harus menghadapi pihak-pihak luar ya, sampai harus ke pengadilan, harus sampai dengan teman-teman serikat pekerja, terus ada misalnya ada masalah-masalah karyawan, bagaimana saya harus bisa menempatkan diri saya, tapi juga mereka tidak istilahnya sama saya jadi benci atau apa gitu lah. Itu selalu saya berharap keluar dari tempat saya itu suasananya baik gitu lah. Nah ternyata itu yang menguat tadi itu, karena ada kekuatan itu sehingga apapun bisa kami lalui dengan baik. Dan prinsip saya seperti tadi kalau dikatakan bagaimana untuk keseimbangannya dengan kegiatan pribadi gitu ya. Ya, saya harus bisa membagi-bagi ya. Saat saya di kantor ya full saya mengerjakan pekerjaan yang ada di kantor, tapi saya harus bisa menyisihkan waktu saya pada saat saya di rumah. Sehingga seringkali memang saat saya masih di direksi itu pekerjaan nggak ada yang saya bawa pulang. Untung teman-teman sekitar saya itu mensupport keberadaan saya untuk di kantor kadang sampai malam gitu, karena kebetulan mereka masih muda-muda ya, jadi kalau itu mengerjakan pekerjaan yang harus segera diselesaikan, kalau itu harus ada tuntut, besok mau harus rapat dengan PSC harus begini, itu support dari teman-teman juga ada, sehingga kita bisa membagi waktu. Selama itu masih pekerjaan kantor kita selesaikan di kantor, walaupun kita harus pulang sampai rumah ya kita hanya mikirin untuk kegiatan yang ada di rumah. Ternyata kondisi seperti itu pun tidak mengganggu suasana saya dengan keluarga saya, khususnya suami saya gitu. Baik Ibu, berarti Ibu bisa membagi secara baik ya Bu, antara pekerjaan Ibu dengan kehidupan pribadi Ibu. Ketika sampai di rumah Ibu tidak lagi mengerjakan pekerjaan Ibu karena sudah diselesaikan ya Bu. Iya, kalau istilahnya nggak buka laptop gitu ya, tapi kalau pikiran ya tetap ada ya, apa yang harus saya kerjakan besok itu tetap harus saya siapkan dari rumah gitu loh. Besok saya harus kerjakan apa, itu saya harus siap gitu sebelum saya berangkat gitu lah. Namun ya itu bukan karena saya sendiri, tapi karena support teman-teman juga. Mereka mau juga disuruh pulang mengikuti kondisi saya yang harus pulang malam gitu. Saya juga terima kasih dengan teman-teman di sekitar saya yang istilahnya mendukung gitu, mendukung pekerjaan saya itu.
Karena masalahnya kalau udah bekerja itu kayaknya untuk pekerjaan yang harus ditindaklanjuti atau harus dikembangkan atau harus yang untuk memenuhi tuntutan itu akan dikerjakan setelah jam kerja selesai ya. Kalau jam kerja kan masih operasional gitu. Nah, gitu. Tapi kalau sudah lewat jam kerja baru kita mengerjakan dengan tenang. Nah, itu support dari teman-teman itu banyak ke situ. Itu saya sangat berterima kasih punya teman-teman di sekitar saya yang mensupport keberadaan saya. Mereka tidak hitungan dengan jam gitu. Dari cerita Ibu, banyak hal positif yang bisa kita ambil dan kita terapkan baik dalam kehidupan kita maupun dalam dunia kerja. Banyak sekali hal-hal yang positif yang dapat kita ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita dari cerita Ibu. Bagaimana Ibu membagi keseharian Ibu antara bekerja dan kehidupan sehari-hari. Kemudian Bu, pesan-pesan yang mungkin dapat Ibu sampaikan kepada kita yang saat ini masih berkarya di ruang lingkup PPSC, boleh Ibu? Ya, ini menurut saya penting ya. Siapa tahu ini bisa jadi pegangan juga untuk kita semua di dalam istilahnya nama besar Rumah Sakit Carolus, nama besar Perhimpunan Sin Carolus dengan yayasan-yayasannya itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab para pimpinan atau yayasan-yayasan, tapi itu tanggung jawab kita bersama, sehingga kita wajib untuk menjaga, memelihara, dan kalau kita diberi kesempatan untuk mengembangkan, kita harus sanggup untuk menjaga apa yang kita terima ini sebagai berkat yang harus benar-benar dijaga, yang dipelihara, bahwa nama besar Rumah Sakit Carolus, nama besar Perhimpunan Sin Carolus, dan nama besar yayasan-yayasan yang ada di bawah PSC itu benar-benar harus dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan saya mensyukuri itu dengan kesempatan yang diberikan oleh PSC kepada saya setelah saya selesai pensiun. Saya dihadirkan juga, walaupun waktu itu sempat diberi kesempatan 1 tahun 3 bulan, saya dihadirkan di YPKC, dan ternyata itu bagi saya sangat menarik sekali ya, walaupun saya tidak pernah berkecimpung di bidang pendidikan selama saya di PSC, tapi itu sebagai satu kepercayaan yang harus saya laksanakan, dan ternyata sampai saya selesai kontrak di YPKC saya bisa melaksanakan. Kemudian saya diberi kesempatan lagi untuk kembali membantu di PSC, dan itu yang bagi saya ya seneng gitu ya, masih dipercaya, dan Tuhan masih memberikan kepercayaan untuk karya-karyanya. Saya boleh menjalankan atau melanjutkan pekerjaan yang selama ini ternyata bagi PSC itu sangat dibutuhkan, dan itu harapan saya juga. Mudah-mudahan itu menjadi pegangan juga bagi semua teman-teman di lingkungan PPSC, bahwa kita harus bertanggung jawab bersama untuk kebesaran yang sudah dirintis oleh para pendahulu-pendahulu kita, lebih oleh para pendahulu suster-suster CP yang waktu itu yang harus kita jaga, kita pelihara, dan kita tahankan. Terima kasih banyak Ibu Tuti atas pesan-pesan yang telah Ibu sampaikan kepada kita semua. Semoga pesan-pesan Ibu dapat menjadi pegangan teguh bagi kita semua, dapat menjadi pedoman pegangan bagi kita yang saat ini masih berkarya di ruang lingkup PPSC. Terima kasih Ibu Tuti. Ya, saya juga terima kasih kepada pengurus PPSC. Baik, nama saya juga mengucapkan terima kasih kepada suster-suster Carolus Borromeus yang telah membentuk saya, karena saya itu pendidikan juga di CP, sampai saya kerja juga di CP, jadi saya merasa saya terbentuk gitu ya, sehingga saya bisa diterima untuk berkarya di sini. Hingga saat ini pun saya masih sering diminta untuk hadir untuk
misalnya ada yang diperlukan, dan saya selalu menyiapkan diri karena saya merasa saya sudah dibentuk dan saya sudah diberi banyak berkat melalui PPSC ini. Terima kasih PPSC yang saat ini berulang tahun 109 tahun. Terima kasih Ibu Tuti atas kesempatan, atas kehadiran Ibu di sini di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami juga merindukan sosok Ibu, kehadiran Ibu di tengah-tengah kami. Mungkin sesekali Ibu apabila ada keperluan atau Ibu boleh main-main ke Karus lagi. Terima kasih undangannya. Demikian sharing kita bersama Ibu Tuti yang menginspirasi kita sebagai generasi penerusnya. Terima kasih. Salam Aiker, Tuhan memberkati.